Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nasiruddin MA MAG selaku dosen pengampu usul fikih serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Anatewa Yuningsih dengan NIM 202111189 kelas 3H Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang pertentangan antar dalil atau ta'arud al-adilah. Ta'arud al-adilah, menurut bahasa, arud berarti tokhabul dan tamanu atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Ulama usul mengartikan ta'arud ini sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Ta'arud al-adilah diilustrasikan dengan adanya dua buah dalil hukum. Di samping itu, kedua dalil ini pun menghendaki sebuah hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya pada satu waktu yang sama. Ta'arud memiliki beberapa ketentuan, yaitu 1. Adanya dua dalil, 2. Keduanya memiliki martabat yang sama, 3. Keduanya berbeda, 4. Berkenaan dengan masalah yang sama, 5. Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Macam-macam ta'arud al-adilah. Macam-macam ta'arud al-adilah diantaranya yaitu 1. Ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran, 2. Ta'arud antara sunnah dengan sunnah, 3. Ta'arud antara sunnah dengan qiyas, 4. Ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Perbenturan dalil itu mencakup dalil naqli yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis dan dalil akli yang ditetapkan dengan akal seperti qiyas. Selain itu, juga mencakup dalil qat'i atau yang kekuatan hukumnya meyakinkan dan dalil zanni yang kekuatannya hukum tidak meyakinkan. Perbenturan dalil di antara nakli mencakup dua hal diantaranya. 1. Dalil-dalil dari Al-Quran, 2. Dalil-dalil dari hadis Nabi. Sementara perbenturan antara dalil akli mencakup dalil hukum yang berupa qiyas. Penyelesaian ta'arud al-adilah. Penyelesaiannya terdapat dua metode, yaitu menurut Hanafiyah dan menurut Syafi'iyah. Menurut Hanafiyah, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ta'arud bisa terjadi antara nas-nas syara ataupun ta'arud antara dalil-dalil selain nas. Apabila pertentangan terjadi antara dua nas, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikannya secara sistematis adalah sebagai berikut. 1. Nasah. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasah yang terdahulu. Contohnya seperti pertentangan yang terjadi antara dua ayat iddah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 dengan Quran Surat Al-Talaq ayat 4. Sahabat Ibnu Mas'ud kaitannya dengan permasalahan dua ayat iddah tersebut menjelaskan bahwa ayat kedua Quran Surat Al-Talaq ayat 4 yang datang kemudian menasah hukum yang terkandung dalam ayat pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Kedua, yaitu tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarina yang mendukung ketetapan tersebut. Semisal, menguatkan nas yang muhkam daripada nas yang mufasar, menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh, dan dari segi adalah dabit, fakih, dan sebagainya seorang perawi hadis. 3. Al-jama' wa al-taufiq. Al-jama'u wa al-taufiq yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Misalnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu atau memakan bangkai darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ayat di atas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam Quran Surat Al-An'am ayat 145, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Pengompromian dari kedua ayat tersebut
bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. 4. Tasakut al-dalil lain. Tasakut al-dalil lain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Misalnya, ada pertentangan antara dua ayat, sedang tata cara sebelumnya sangat sulit dipakai, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari Al-Quran, yaitu sunnah. Apabila ada dua sunnah yang bertentangan, maka beralih pada istidlal dengan qaul al-sabah bagi yang menggunakannya sebagai hujah, dan beralih pada qiyas bagi yang tidak menggunakan istidlal qaul al-sahabat. Mutlak dan mukhoyat. Yang pertama yaitu mutlak. Mutlak adalah lafal yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu takhid atau pembatas. Sedangkan mukhoyat adalah lafal yang menunjukkan suatu hakikat dengan khoyat atau batasan. Pengertian lafal yang mutlak tersebut disesuaikan dengan lafal yang mukhoyat. Misalnya pada Quran surat Al-Maidah ayat 3. Artinya diharamkan bagimu atau memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Kaidah usul tasri'iyah dan kaidah usul lugawiyah. Yang pertama yaitu 1. Kaidah usul tasri'iyah. Kaidah tasri'iyah adalah kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syara dalam menetapkan hukum. Prinsip utama dari kaidah-kaidah tasri'iyah adalah berkisar upaya untuk memelihara jiwa syariat Islam dalam menetapkan hukum untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, persamaan, dan lain sebagainya. 2. Kaidah usul lugawiyah. Kaidah lugawiyah adalah kaidah yang dirumuskan oleh para ulama berkaitan dengan maksud dan tujuan ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang lazim digunakan oleh bangsa Arab itu sendiri. Pertentangan dua hias. Pertentangan dalil juga bisa terjadi pada dua hias. Abu Zahra menjelaskan, tidak akan timbul perbedaan sudut pandang dalam suatu hias, manakala ilatnya termasuk dalam nas atau telah terjadi kesepakatan ulama terhadap suatu ilat tertentu. Al-Khudori menjelaskan bahwa apabila dua qiyas bertentangan dan tidak ada penguat bagi salah satu dari keduanya, maka mujtahid mengamalkan dengan apa yang disaksikan oleh hatinya setelah melakukan penyelidikan. Pertentangan dalil antar am. Ada kalanya pertentangan antar dalil terjadi pada dua am atau nas yang menunjukkan makna umum. Al-Hafnawi menjelaskan, mengkompromikan antara dua am dengan membagi macamnya, antara dua mutlak dengan membatasi, antara dua kekhususan dengan membatasi atau memahamkan salah satu dengan cara majas, dan antara am dengan khos dengan tasih am. Baiklah, demikian presentasi dari saya terkait pertentangan antar dalil atau ta'arud al-adilah. Dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila saya ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.